Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang state and queue. Sebelumnya, izinkan kami mengaturkan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama, Niketut Gayatri Indira Suari dengan NIM 201509162. Yang kedua, Luhwitari Ningsih dengan NIM 201509108. Baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Niketut Gayatri Indira Suari. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian stack. Stack merupakan jenis menulis yang menerapkan konsep LIFO, yang artinya elemen dari struktur yang dimasukkan pertama kali ke dalam rangkaian akan dikeluarkan atau diproses terakhir kali. Sedangkan elemen yang masuk terakhir akan diproses atau dikeluarkan pertama. Dengan kata lain, transaksi atau aktivitas yang ada dalam stack dilakukan pada skalanya atau head saja. Pada stack, ada dua fungsi utama, yaitu atau menambah atau memasukkan node ke dalam stack, dan pop atau mengeluarkan dan menghapus node dari stack. Selanjutnya ada jenis-jenis operasi stack. Yang pertama, push. Digunakan untuk menginput data. Yang kedua, pop. Digunakan untuk mengeluarkan data. Yang ketiga, is full. Digunakan untuk mengetahui jika tumpukan sudah penuh. Yang keempat, is empty. Yang digunakan untuk mengetahui tumpukan yang kosong. Yang kelima, clear. Digunakan untuk menghapus seluruh data atau membersihkan data. Selanjutnya ada algoritma stack. Contohnya tumpukan buku. Dari atas ke bawah yaitu matematika, biologi, kimia, fisika. Matematika merupakan struktur paling atas atau terakhir dimasukkan. Dan fisika merupakan struktur atau node paling bawah atau pertama kali dimasukkan. Jika ingin memasukkan operasi push atau menambahkan, misalnya sejarah, maka penambahan akan dilakukan pada nilai paling atas, yaitu matematika, sehingga sejarah akan menjadi nilai atas yang baru. Sejarah merupakan node atau struktur paling atas atau terakhir dimasukkan dan akan pertama kali dihapus atau dihilangkan. Dan fisika merupakan node atau struktur paling bawah atau pertama kali dimasukkan. Jika ingin melakukan push atau menghapus, maka penghapusan akan dilakukan pada nilai paling atas, yaitu sejarah. Sehingga matematika akan menjadi node atau struktur paling atas, dan fisika akan menjadi node atau struktur paling bawah. Selanjutnya, implementasi stack dalam kehidupan sehari-hari. Tumpukan batu bata yang sedang diturunkan dari mobil, pasti yang diambil adalah batu bata yang paling atas. Padahal batu bata pertama yang dimasukkan ke dalam mobil adalah batu bata yang berada di bawahnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan stack. Kelebihan stack yaitu membantu mengelola data dengan metode LIFO, secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, mengontrol memori secara mandiri. Kekurangan stack yaitu memori stack sangat terbatas. Ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Luhwitari Ningsih.
Di sini saya akan membawakan materi mengenai QUI. QUI merupakan barisan elemen atau data di mana proses memasukkan atau menambahkan elemen atau data dilakukan pada posisi belakang, dan proses mengeluarkan atau mengambil elemen atau data dilakukan pada elemen atau data di posisi depan. Selanjutnya, jenis-jenis operasi Q. Yang pertama, NQ. NQ merupakan proses penambahan elemen di posisi belakang. Yang kedua, DQ. DQ yaitu proses pengambilan elemen di posisi depan. Yang ketiga, isFull. IsFull yaitu memeriksa apakah antrian penuh. Yang keempat, isEmpty. IsEmpty yaitu untuk memeriksa apakah antrian kosong. Yang terakhir, clear. Clear yaitu untuk menghapus seluruh antrian. Selanjutnya, algoritma Q. Contohnya adalah antrian pada sebuah bank. Dari depan ke belakang, yaitu posisi 5, 6, 7, dan 8. Antrian pada posisi 5 merupakan not atau struktur paling depan atau pertama kali dimasukkan. Dan posisi nomor 8 merupakan not atau struktur paling belakang atau terakhir kali dimasukkan. Jika ingin memasukkan operasi NQ atau menambahkan, misalnya posisi 9, maka penambahan akan dilakukan pada posisi paling belakang, yaitu posisi 8. Sehingga posisi 9 akan menjadi posisi belakang yang baru. Posisi 5 merupakan not atau struktur paling depan atau pertama kali dimasukkan dan akan pertama kali diambil atau dihilangkan. Dan posisi 9 merupakan not atau struktur paling belakang atau terakhir kali dimasukkan. Jika ingin memasukkan operasi DQ atau pengambilan elemen, maka pengambilan akan dilakukan pada posisi paling depan, yaitu posisi 5. Sehingga posisi 6 menjadi not atau struktur paling depan dan posisi 9 menjadi not atau struktur paling belakang. Selanjutnya adalah implementasi Q dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah antrian kasir pada sebuah bank. Ketika seorang pelanggan datang, ia akan menuju ke belakang dari antrian. Setiap pelanggan akan dilayani. Antrian yang berada di depan akan maju. Jika kita ada di antrian kedua, maka kita akan menunggu antrian pertama untuk prosesnya. Nah, ketika selesai proses dari antrian pertama, dia akan pergi. Dan giliran kita untuk maju untuk melakukan proses. Begitu juga arti dari antrian dalam bahasan kali ini. Jika pengantri pertama datang, maka ia juga akan keluar pertama kali. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Q memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya adalah data yang pertama masuk, maka akan pertama dilayani. Sedangkan kekurangannya yaitu data yang terakhir masuk, bila waktu pelayanan habis, kemungkinan bisa tidak dilayani. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.